Oke, baiklah. Kita mulai saja ya pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Suara saya sebelumnya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, kalau suaranya agak kecil dikasih tahu aja ya. Karena, nah ini, hari ini kebetulan saya agak kurang enak badan nih. Bukan ya, kurang enak badan sih, tapi saya agak mampet hidungnya. Cuma di kondisi sekarang gitu kan, kemudian ada apa namanya, anggota keluarga saya yang batuk pilek. Jadi mungkin baiknya memang hari ini dan Jumat juga kita akan daring saja. Nah, cuma memang masalahnya di depan rumah saya itu ada yang sedang membangun. Jadi mungkin sekali-kali akan terdengar ya suara gedak-geduk. Nah, sebelum kita mulai ke bagian perkuliahannya, kita akan lanjutkan tentang kinetik. Nah, apa namanya, saya harus ingatkan lagi bahwa kenyataannya sekarang apa namanya, memang kasus COVID sedang kembali meningkat. Nah, kemarin mungkin ini Anda sudah mendengar kalau misalnya di Cirebon sudah sempat ada kasus seperti itu ya, dan mungkin beberapa mahasiswa juga yang entah itu dari rumah atau misalnya saya nggak tahu apakah ada yang mulai tertular di kampus gitu ya. Tapi artinya kita harus kembali apa namanya, bisa saling menjaga gitu ya. Kita harus kembali waspada, saling menjaga terutama dalam penggunaan masker, cuci tangan, dan ya umumnya jaga jarak. Karena kalau misalnya mahasiswa memang ya termasuk mungkin ya dosen-dosen juga kalau misalnya sudah ketemu teman, apalagi diajak makan bareng, nah itu biasanya lupa nanti itu malah apa namanya, bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu kan dengan jarak yang sangat dekat. Nah, saya harap kalian juga sudah mendapatkan info-info terkait apa saja yang harus dilakukan kalau misalnya kalian mendapatkan gejala atau misalnya merasakan gejala tadi ya, bukan gejala, merasakan gejala atau misalnya kalian tahu kalian ada kontak erat dengan orang yang akhirnya dinyatakan positif. Nah, itu sudah diumumkan belum ya? Harusnya sudah ya. Halo, buku panduannya kalian sudah dapat atau belum? Sudah ada ya. Nah, karena sudah ada, jadi saya tidak akan sharing kembali. Nah, kemudian nanti terkait klinik, katanya juga kabar baiknya adalah nanti ada klinik apa namanya yang kerjasama dengan Unpad itu ya. Jadi kalian ke sana nanti hubungi saja. Mungkin ada kontak-kontak terkait dan itu bisa nanti dibantu terkait mungkin pembayarannya seperti itu. Nah, mungkin itu yang harus saya awali hari ini. Mohon maaf mungkin beritanya kurang bagus, tapi bagaimanapun juga seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa bagaimanapun kita harus mencoba melangkah ke depan gitu ya. Apalagi memang pandemi ini ya sepertinya sih memang apa ya, bukan prediksinya lama gitu. Jadi bukan seperti yang pandemi-pandemi yang bukan seperti misalnya virus yang seperti Ebola atau misalnya yang dulu itu SARS ya. Karena kalau itu kan tingkat keparahannya itu tinggi sehingga ketika itu benar-benar di-contain itu benar-benar oke gitu. Tapi
kita lihat gejala COVID ini agak unik ya, karena beberapa orang itu bisa gejala ringan, beberapa orang bisa berat, bahkan sampai ada yang meninggal dunia gitu ya. Jadi memang di sini diperlukan kewaspadaan dan kesadaran kita masing-masing untuk bisa saling menjaga. Dan yang penting juga adalah, nah ini karena kalian sebagai mahasiswa ini harus ini ya, jadi semacam agen perubahan gitu ya, bukan hanya bagian yang mudah kena hoax gitu. Itu pesan saya. Nah, ini ya kenapa tadi saya pakai masker ya. Jadi saya tuh sebetulnya ini gampang kena alergi, termasuk debu ya. Dan di depan rumah saya itu ada yang sedang membangun juga. Kemudian kemarin saya melakukan ada satu perbaikan gitu di rumah dan saya lupa pakai masker. Jadi kemungkinan sih kalau saya sih karena alergi ya. Jadi kalau alergi saya udah kena, saya biasanya agak mampet-mampet gitu. Jadi kalau ini suaranya agak kurang jelas disampaikan saja. Sebelumnya kalian ada yang mau merekam? Tapi kalau merekam nanti pesan saya itu ya, jangan asal upload ya, karena tadi itu ada namanya privacy concern dan kemudian terkait bahan tayang juga biasanya suka ada copyright gitu, itu permasalahan. Jadi kita tidak bisa rekam dan upload YouTube. Tapi ini masih bisa diikuti kan ya suara saya? Bisa. Ini karena saya menghadap jendela ya, jadi kena angin dan di depan itu lagi ngebangun, jadi mau nggak mau kayaknya saya harus pakai masker. Oke, mungkin kita akan mulai. Sebetulnya ini kalau ada yang mau butuh rekaman untuk dipelajari ulang, itu saya bisa kasih salah satu menjadi co-host kalau ada yang mau. Ada yang mau dijadikan co-host? Atau misalnya tidak perlu juga nggak apa-apa. Lagi jeduk-jeduk nih kedengaran belum? Oke, kita mulai saja kalau begitu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum laju ya. Jadi ada hukum, sebetulnya sih kalau kalian repot ya mempelajari, yang kemarin kita sudah pelajari itu pertama, nah yang kemarin itu kita sudah itu laju reaksi ya, laju reaksi R apa saja. Nah biasanya di sini kalau A menjadi B gitu ya, atau A menjadi produk, itu didefinisikan bahwa laju itu adalah delta A per delta waktu ya. Waktunya itu T seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini karena ini delta, kalau kalian diberikan keterangannya itu adalah konsentrasi terhadap waktu, maka kalian harus cari laju sesaat gitu ya. Jadi ini R ya, ini bukan V, ini R. Saya nggak tahu R saya itu mirip V ini. Nah, ini R itu atau laju reaksi itu adalah laju pengurangan konsentrasi dari A terhadap waktu. Jadi ini kita buat simbolnya negatif, jadi R itu selalu positif akhirnya ya. Kemudian kita juga kemarin sudah melihat bagaimana korelasi kalau misalnya di sini ada koefisien. Jadi misalnya di sini itu ada 2 gitu ya. Nah, maka ini akan jadi sama dengan 1/2 delta B per dt. Artinya apa? Di sini kita bisa katakan bahwa laju
apa namanya, laju dari B terhadap konsentrasi B terhadap waktu, atau laju dari laju terhadap konsentrasi D, gitu ya, itu adalah 2 kali lipatnya laju dari konsentrasi A. Nah, ini ada yang seperti ini. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah lihat kalau misalnya kita bermain di hukum laju, maka hukum laju di sini adalah ini biasanya langsung saja ya, bahwa di sini katakanlah minus delta A per delta T. Ini saya akan review dulu sebentar. Sama dengan K kali konsentrasi A. Nah, ini konsentrasi juga ya. Ini konsentrasi juga. Ini konsentrasi. Oh ya, absensi sudah saya buka ya. Di X kalian lakukan mandiri saja. Nah, kemarin kita juga sudah melihat kalau ini tentang apa namanya, laju reaksi. Ini partisipannya mungkin gangguan ya. Partisipannya berkurang dari yang asalnya 60. Kita hampir 60 jadi 54, 53 berarti. Nah, kita laju reaksi itu ada order yang kita spesifik pelajari di sini adalah order 0, kemudian order 1, kemudian dan order 2. Nah, ini kemarin kita sudah lihat bahwa ada penurunan hubungan integrasi hukum laju gitu ya terhadap hukum laju. Di sini kita ingat lagi bahwa kalau misalnya order ke 0, order 0 gitu ya, kita akan mendapatkan bahwa AT sama dengan A0 dikurangi KT ya, minus KT. Atau ya dikurangi K kali T. Ini kalian ubah-ubah saja ini. Kalau 0 kan di sininya 1, jadi apa namanya? Ini diubah jadi D saja ya. Jadi A0 dikurangi AT dikurangi A0 sama dengan KA. Kemudian kalau misalnya 1, kita juga dapatkan di sini bahwa lajunya ini kalau saya ubah jadi bentuk ln ya, ln dari konsentrasi ini, konsentrasi dari tadi konsentrasi di sini adalah A. Oh, bisa juga gini ya, T-nya di luar ya, konsentrasi A T, saya salah, T-nya harus di luar, sama dengan ini, sama ini juga ln ya, ln A 0 minus KT, harus ada di sini. Nah, ini kalau misalnya 2 itu agak berbeda. Kalau 2 itu di sini adalah 1 per konsentrasi A T ya, sama dengan KT dikurangi 1 per konsentrasi A0. Jadi beda ya. Jadi kalau order 2 itu beda sendiri, karena kalau kalian turun atau mengintegrasikan memang 1 per konsentrasi apa namanya A kuadrat itu jadinya kan jadi kebalik ya, jadi inverse. Jadi pangkatnya dikali pangkat setengah. Dikali pangkat minus ya. Gitu. Nah, ini kalian wajib ingat ya, wajib hafalkan yang seperti ini terserah mau hafalkan langsung ke sini atau mau dihafalkan step by step, silahkan. Tapi kalau kalian bisa paham step by step itu akan lebih baik. Tapi in the end of the day kalian hafal bisa menggunakan yang manapun itu akan baik untuk pengerjaan gitu ya, kalau misalnya nanti kalian mengerjakan soal. Nah, sekarang definisi dari waktu paruh, half-life paruh itu biasanya dituliskan. Kalau saya nggak pakai slide dulu, kayaknya bisa. Jadi T setengah ya, T setengah itu didefinisikan sebagai
waktu di mana A0 itu tinggal setengah. Pada saat T setengah, namanya, saya tulis ulang saja ya. T setengah, ini saja. Konsentrasi AT sama dengan 1/2 dari konsentrasi A 0. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, yang ini kan dibahas ya orde 1 dulu. Kalau misalnya kita tulis di sini, saya tulis ulang. Kalau saya tulis ulang di sini, ini bisa saja. Jadi minusnya saya ubah ya. Jadi kalau saya tulis biasa dulu deh. Di sini kan saya punya ln dari AT ya, T dibagi ln apa itu A0 konsentrasi A0 sama dengan minus KT ya. Nah ini kalau saya ubah bentuk matematikanya, ini minusnya saya kalikan ya, ini saya akan dapat ln di sini itu adalah konsentrasi A0 nih, dibagi, nah sekarang AT-nya itu kan setengah A0, aku saya tulis dulu saja. Nah, AT sama dengan KT. Nah sekarang untuk KT setengah, ini saya pindah ke sini. KT 1/2 ya, jadi maksudnya dengan menggunakan waktu paruh. Nah ini sama dengan, kita lihat di sini adalah ln dari bentar, saya sambil gini saya malah mikirkan ln A0 per 1/2 A0 ya, karena AT-nya tadi sebenarnya setengah A0, maka sama dengan ln ini 2-nya naik ke atas sama dengan ln 2. Jadi di sini T setengahnya atau K-nya biasanya, K-nya itu sama dengan ln 2 dibagi T setengah. Jadi di sini K-nya itu atau T setengahnya itu tidak dipengaruhi oleh, kalau saya di sini K atau, ya bukan, T setengahnya di sini tidak dipengaruhi oleh konsentrasi awal. Nah ini yang bisa kita lihat di sini. Yang selanjutnya kalau misalnya untuk yang lain pun kalian bisa pakai jadi rumus ini. Nah nanti rumus di sini ya, di sini ini penurunannya banyak. Jadi ini A0 per AT gitu ya. Nah kemarin sudah saya tunjukkan juga bahwa bentuk ini gitu ya, bentuk ini kita bisa buat dia menjadi, katakanlah ini menjadi konsentrasi AT per konsentrasi A0 sama dengan E min KT. Jadi kita bisa pakai. Nah dari sini apa yang bisa kita peroleh? Jadi kalau misalnya kita tahu waktunya, kita tahu K-nya gitu, kita bisa mendapatkan perbandingan. Nah, biasanya perbandingan di sini adalah berapa perbandingan dalam waktu tertentu gitu ya. Setelah waktu tertentu, kalau misalnya diketahui K-nya, berapa perbandingan konsentrasi akhir dibandingkan konsentrasi awal. Atau dikatakan tersisa misalnya 30% gitu. Nah, ini gunakan seperti itu. Nanti kita ada contoh soal. Silahkan ini mau ditulis dulu. Harusnya sih nanti juga ada di ini. Tapi penurunannya seperti ini. Perlu dicatat atau mau tinggal screenshot saja kalian?
Sudah? Halo? Misalnya. Halo, masih ada orangnya? Iya, Pak. Ini masih ada orang? Coba. Ada ya? Oke, saya sekali-kali pasti manggil. Nah, kebiasaan saya kalau daring gini, saya biasanya nyalain webcam sayanya sendiri. Tapi saya tidak akan mewajibkan kalian. Tujuannya apa, saya nggak tahu juga. Biar lebih berasa gitu ya. Sebentar, saya akan iris all ink, karena nanti juga ada. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya. KT setengah, ln 2 sama dengan KT setengah. Sehingga karena ln 2 itu nilainya ini. Ini adalah nilai dari ln 2. Jadi T setengahnya bisa seperti ini, atau K-nya bisa juga dicari dari 0,693 dibagi T setengah. Nah, yang menarik dari laju order reaksi 1 tadi ya, dikarenakan media tidak terpengaruh oleh konsentrasi awal, maka yang menjadi ciri khas, yang paling ciri khas adalah setiap kali dia berubah konsentrasi berkurang menjadi setengahnya, itu diperlukan waktu yang sama. Nah, ini kalian lihat, di sini ada 8 hari, kemudian di sini juga 8 hari, dan seterusnya. Jadi ini adalah ciri khas dari waktu paruh, ya, waktu paruh dari atau laju konsentrasi terhadap waktu dari order reaksi 1. Jadi order reaksi 1 ini memiliki ciri khas seperti ini. Kalau kalian punya hubungan konsentrasi terhadap waktu, nah itu waktu paruhnya itu selalu sama. Nah, nanti kalau misalnya dia bukan order 1, itu beda, akan berbeda lagi. Nah, ini kita bisa coba ya, saya contohkan dahulu. Ini memang tentang kimia inti. Kimia intinya kita nggak ada ya, tapi kemungkinan pertanyaannya sih masih mirip-mirip seperti ini ya. Masih mirip-mirip seperti ini. Nah, di sini infonya adalah, ini suka ada info-info menarik juga ya. Fun fact, fakta unik, fakta menarik. Jadi katanya iodin 131 ini adalah tracer metabolik yang digunakan di rumah sakit. Kemudian dia memiliki waktu paruh 8,07 hari. Yang ditanya adalah berapa lama yang dibutuhkan agar aktivitinya atau aktivitasnya berkurang menjadi 1% dari initial value. Ini apa yang kita lihat di sini, bahwa pertama kita memiliki informasi T setengah. Nah, yang di sini yang tidak ditulis adalah kalau misalnya radioaktif decay, ya. Jadi peluruhan. Nah, peluruhan itu selalu order reaksi 1. Ordernya 1. Jadi selalu order 1 kalau untuk radioaktif decay ini. Nah, maka di sini T setengahnya seperti kita tahu 8,07 days, gitu ya. Maka kita bisa cari K. Tadi K-nya itu adalah kita tadi kalau kalian lihat KT sama dengan ln 2, gitu ya. Sama dengan ln 2, maka K sama dengan ln 2 dibagi T setengah. T setengahnya adalah dari T apa? 8,07. Nah, maka kalian bisa dapatkan nilai K. Nah, K-nya sama dengan berapa, itu kita bisa cari. Nah, kemudian karena tadi ordernya adalah order 1, biar di sini jawabannya nanti ada. Untuk membandingkan ya, saya akan tulis saja di sini. Ini caranya agak berbeda. Maksudnya saya lebih lakukan tahap per tahap. Nah, di sini yang dimaksud 1% itu adalah artinya di sini bahwa kalau misalnya
aktivitas itu N, tapi sebetulnya sama saja ya. Istilahnya itu di sini N ya. Terus saya tulis N ya. Ya katakanlah N T gitu ya. Biasanya N kalau nggak salah ditulisnya itu. Atau kita masih tulis konsentrasi gitu ya. Nah ini kurang lebih mirip lah sama konsentrasi A yang T. Ini mirip ininya. Nah ini sama dengan 1% dari konsentrasi A0 atau kalau N pakai N0 gitu ya. Nah maka apa yang kita, kalau misalnya kita masukkan ke datanya, nah kita tahu bahwa nah kita sekarang yang ditanya adalah waktu yang dibutuhkan supaya aktivitasnya tinggal 1%. Berarti yang ditanya adalah T ketika ini. T-nya sama dengan berapa? T untuk ini. Maka yang kita pakai di sini adalah kita tahu bahwa ln dari saya pakai yang A saja ya, yang mengubah ini. Sebetulnya N sih ya kalau istilahnya ini. Bahwa ini adalah ln AT konsentrasi A0 gitu ya. Ini mirip saja sebetulnya. Sama dengan K minus K kali T. Ya, K kali T. Nah, sama dengan ini minus ya. Kalau misalnya AT per A0 minus. Tapi kalau kalian tulis A0 per AT sama dengan KT. Ini apa namanya matematika saja. Berarti di sini ln 0,01 ya. Jadinya 0,01 kan. AT sama dengan 1% A0. Ln 0,01 sama dengan K-nya tadi di sini. Atau kalau K-nya saya pindahkan ke sini ya. Pindahkan langsung ke sini. Sama dengan ini minusnya saya tinggalkan di sini dulu saja biar nggak pusing. T sama dengan minus T dibagi K. Nah, K-nya tadi kan ini. Ln 2 dibagi 8,07. Nah, di sini kalian akan mendapatkan waktunya. Coba silahkan dihitung dulu. Berapa? 53,62. Oke, 53,62 ya. Berarti tadi ini minusnya udah ya hilang ya. Atau saya di sini T sama dengan 53,6 hari ya. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ini sama tadi yang saya sampaikan. Ini kita nggak perlu ya. Kalau misalnya kalian bingung ini dari mana. Nah ini sama saja. Ini mulainya dari situ.
Nah, ini didapatkan 53. Oke, sama ya. Oke. Nah, ini yang sama. Jadi radioactive decay katanya bahwa setelah 21 hari katanya, jadi original amount berkurang berkurang menjadi 33%. Kemudian yang ditanyakan adalah K-nya di sini. K-nya berapa? Nah, kalau misalnya di sini ya gampang saja. Jadi kita pakai hal yang sama tadi, ln. Ini saya pakai N saja ya. Berarti kalau di sini 0,33 sebetulnya. 0,33 saya langsung saja. Sama dengan minus K kali T. Nah, ini T-nya kita tahu, K-nya langsung jatuh. Jadi gampang kalau seperti ini. Nah, ini 0,33-nya dari mana? Ini adalah N per N0. Ya. Jadi ini N per N0-nya adalah 33%. Jadi N pada waktu sekarangnya, pada waktu 21 harinya adalah 33%. Jadi ini ada 0,33. Begitu. Nah, ini yang dibalik. Yang dibalik jadi 100 per 33. Kalau saya itu pakai minus. Jadi hasil akhirnya akan sama saja. Jadi K-nya adalah 0,0528. Nah, sekali lagi yang perlu kalian ingat. Nah, ini satuan ya. Nah, nanti kalau misalnya ujian jadi Turing, mudah-mudahan saja ya kita keputusannya terbaik lah ya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas bahwa untuk satuan K ini berbeda. Jadi satuan K ini berbeda-beda untuk orde 0, 1, 2. Gitu. Yang penting adalah bahwa laju reaksi itu harus bisa molar per hari ya. Jadi molar per hari atau molar per waktu. Nah, di sini dijadikan juga detiknya ada. Oke. Kalian mau coba yang ini? Silakan coba dulu aja ya. Kalau tadi kan udah ditunjukkan caranya. Half length-nya diketahui, kemudian ditanyakan adalah persentase yang tersisa setelah 24 jam. Ini perhatikan bahwa satuannya sama. Jadi kalian pakai saja kalau satuannya sama jam per jam. Oke, silahkan 5 menit lagi. Kalau ini sudah oke, berarti aman. Ada yang bisa dapat? Saya tanya. Biasanya kalau ditanya baru aku mengerti atau tidak.
DI plus. Vivina, halo, kedengeran? Ada pesawat lewat. Vivina, halo. Bapak Ada masih Vivina? nyoba, Pak. Masih Kenapa? nyoba, Pak. Masih nyoba, Pak. Oke, tapi paham caranya? Coba Paham, dulu. Pak. Oke, sip. Nanti harus, kalaupun nanti saya contohkan, nanti harus ini ya, coba sendiri. Nanti soal-soalnya mungkin saya akan carilah. Kalau misalnya hari ini kita bisa beres ya kinetik, mungkin hari Jumatnya kita coba latihan yang kemarin juga kan kita banyak kebuang waktu tuh, yang apa namanya sifat larutan dan yang kinetik bisa kita coba dua. Muhammad Farhan, ada? Iya, hadir Pak. Sudah dapat jawabannya atau Masih nyoba Pak. Oke, tapi paham? Paham Pak. Oke. Oke, silakan ini dicatat saja. Pak. Ya. Jawabannya 0,071 bawah. Oke, kita lihat ya, 0,071. 0,071 berarti 7% ya. Oke, kita lihat bahwa kita bisa tahu K dari sini ya. Nah, ini khas untuk apa namanya decay, radioactive decay. Atau di sini K-nya adalah begitu, ini adalah nilai K-nya. Nah, di sini langsung saja masuk. Ini bisa juga nanti yang pakai epsilon ya. Jadi kalau di sininya berarti sebetulnya yang gampang dengan yang ini ya, karena kan persentase remaining. Kalau persentase remaining kita pakai saja yang A per A0 sama dengan minus E pangkat minus AT ya. Ini kan T-nya 24, K-nya di sini, ininya udah persentase betul. Ini kalau masuk ke situ. Nah, dia pakai metodenya seperti ini, kemudian baru dia balikan ke yang di sini ya. Ini akhirnya pakai juga yang sama. A per A0 sama dengan minus KT, sehingga A adalah 0,7171% dari A. Oke, bagus. Oke, kita lanjut. Nah, order reaksi yang waktu paruhnya tidak tergantung dari jumlah awal tadi sudah, ini kita sedang membahas first order. Nah, jawabannya first order ya. First order itu kita di sini bahwa T itu sama dengan T setengah sama dengan ln 2 dibagi K. Jadi ln 2 ini entah kenapa jadi sangat penting. Oke, first order. Nah, sekarang kalau misalnya order reaksi 2, maka kita akan sama, awalnya kita punya seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya di sini, itu dia sangat tergantung ya, sangat tergantung dari A0-nya berapa. Jadi kalau misalnya kalian laju sesaat ya agak susah juga jadinya. Kalau pada konsentrasi yang beda, maka T setengahnya itu akan berbeda. Jadi di sini kelihatan bahwa T setengahnya itu akan bergantung, ini setengahnya nggak ada. T setengahnya bergantung dari konsentrasi air. Misalnya nggak ada setengah. Nah, jadi T setengah ini dikatakan tidak berguna, tidak berguna karena nilainya berbeda-beda, beda lain dengan T setengah pada order reaksi 1 di mana nilainya sama. Sama saja untuk T setengah reaksi 0 juga, itu jadinya akan kurang berguna. Oke.
Oke, sekarang di sini contohnya adalah K untuk apa namanya, konstanta laju untuk reaksi orde 2 dari 2A menjadi B adalah 5,3 kali 10 pangkat min 5, katanya molar min 1 S min 1. Kemudian berapakah A0 berarti ya di sini original aman persen if setelah 2 jam terdapat 0,35 yang available. Nah, berarti di sini kita cari dulu, ubah dulu T-nya ya. T-nya sama dengan tinggal dikali 3.600 berarti 7.200 second berarti ya. Di sini, nah kita tinggal masukkan saja. Kalau misalnya di sini ingat lagi bahwa sebentar. Jadi 1 per apa namanya, 1 per AT ya, sama dengan 1 per konsentrasi A0 dikurangi K-nya kita tahu, ini T-nya juga kita tahu. Sudah, bahwa kalau pakai ini masukkan semua datanya, ini juga ada available-nya di sini ya. Ini available-nya ya. AT-nya ada, berarti kita cari A0. Ya sudah, nanti akan langsung dapat. Itu saja. Nah, sini. Berarti A0-nya setelah dihitung-hitung itu adalah 0,4 molar. Nah, ini contoh lain. Nah, terkadang kita misalnya tidak menggunakan satuan konsentrasi, tapi kita menggunakan satuan dari tekanan. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah sama bahwa kalau saya tulis di sini P sama dengan N per V dikali dengan RT, gitu ya. R merupakan konstanta, T juga pada suhu tertentu, itu adalah berarti kan konstan, maka P di sini akan sebanding dengan konsentrasi. Maka bisa saja kita melakukan apa namanya, perhitungan laju menggunakan P. Nah, di sini contohnya di sini ya sama saja ini saya sampaikan. Karena di sini gasnya adalah oksigen, maka dia sebanding dengan konsentrasi oksigen. Maka laju di sini adalah untuk yang hubungannya dengan oksigen, ini akan sebanding dengan apa namanya, delta P per delta T, sebanding dengan delta P per delta T juga, dibagi dengan RT-nya. Kalau untuk menjadi konsentrasi. Oke, ini tekanan. Dulu pernah ada kayaknya tekanan. Nah, ini rangkumannya, ringkasan yang tadi. Jadi di sini, kalau nggak salah ini ada yang di slide yang di Edunex itu. Jadi order reaksi 0, satuannya MS-1, kemudian rumus yang integrasinya seperti ini, T setengahnya ini. Sini. Nah, ini untuk yang tadi kita coba jabarkan, T setengah untuk order reaksi 1, yang merupakan ciri khas untuk radioaktif decay. Nah, ini untuk yang order reaksi 2. Nah, ini sebetulnya teori sedikit saja, agak cepat saja ya. Nah, ini adalah kita akan mulai masuk ke energi aktivasi. Nah, sebelumnya kita tahu bahwa laju reaksi itu bergantung pada konsentrasi reaktan dan suhu. Ya. Kemudian di situ ada teori tumbukan. Nah, teori tumbukan ini didasarkan dari teori kinetik molekul. Nah, kemudian dia berhubungan dengan apa namanya,
reaksi secara level molekuler. Gitu ya. Nah, kemudian idenya katanya adalah untuk reaksi terjadi harus terjadi tumbukan. Kemudian semakin banyak tumbukan per detik, semakin besar kemungkinan reaksi itu terjadi. Atau reaksinya semakin banyak bisa terjadi. Nah, di sini berdasarkan teori dari tumbukan, reaktan naik, jumlah tumbukan meningkat, laju reaksi juga meningkat. Kemudian kalau kita naikkan suhu, kecepatan dari molekul juga meningkat, artinya energi kinetiknya meningkat ya. Jadi dia bisa bertumbukan dengan energi yang lebih banyak, laju reaksinya pun akan lebih tinggi. Nah, ini untuk reaksi terjadi itu harus ada dinamakan tumbukan yang efektif. Kemudian di sini tumbukannya, contohnya pada suhu ruang dan tekanan ruang, hidrogen dan iodin mengalami tumbukan sebanyak 10 pangkat 10 tumbukan per detik. Tapi reaksinya katanya reaksinya sangat lama. Karena bisa saja tidak semua tumbukan tersebut menghasilkan reaksi. Sangat sedikit persentase koalisi tumbukan yang menghasilkan reaksi. Kita lihat saja dari orientasi molekul. Ini contohnya adalah reaksi dari NO2Cl ditambah Cl menghasilkan N2 dan Cl2. Kita lihat, saya langsung percepat di sini. Nah, di sini kita memiliki struktur molekul dari NO2Cl, kemudian ada Cl. Nah, kalau misalnya orientasinya itu adalah Cl, mengalami tumbukan dengan O, maka tidak terjadi reaksi. Tetapi ketika orientasinya tepat, di mana Cl dengan Cl berorientasi sejajar, katakanlah ya, nah maka akan terdapat intermediate di mana Cl semakin dekat ke Cl yang baru, kemudian ikatan antara N dengan Cl itu semakin menjauh, sehingga terjadi tumbukan yang sukses, sehingga produk dari NO2 dan Cl2 terbentuk. Nah, ini teori orientasi molekul itu seperti ini. Yang pertama adalah orientasi yang salah, yang di bawah itu adalah orientasi yang benar. Nah, kemudian suhu juga akan sangat meningkatkan laju reaksi. Karena kenapa? Di sini contoh, kita memiliki suhu T2. T2 itu adalah lebih tinggi daripada T1. Ini itu sebetulnya hanya fraksi saja ya, fraksi. Bisa juga di sini itu biasanya fraksi collision ya, collision yang sempurna atau tidak. Kalau sebelumnya biasanya di sini itu unitnya itu fraksi mol biasanya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini energi itu kinetik energinya. Nah, kalau suhunya kita tingkatkan, ini jumlah fraksi kolisi. Nah, ini yang mengalami energi kinetik yang dibutuhkan, yang cocok untuk reaksi terjadi itu, ketika suhunya dinaikkan, dia akan lebih meningkat. Begitu. Nah, ini tuh kemarin kita juga sudah lihat ya, di sini tuh ada fraksi mol, semakin ke sini, semakin banyak, artinya fraksi yang memiliki energi kinetik minimum dibandingkan yang T-nya itu lebih rendah. Nah, kurang lebih begitu ya. Nanti kalau kurang jelas, boleh ditanyakan atau baca-baca lagi. Nah, tetapi dari suhu yang tidak terlalu jauh berbeda katanya, di sini dilihat bahwa energi aktivasinya tidak terlalu berubah. Jadi di sini sama. Energi aktivasinya di sini cuma yang untuk T2 lebih panas, katakanlah ya,
T-nya lebih tinggi, dia lebih banyak molekul yang melewati energi aktivasi tersebut. Itu sebetulnya itu saja. Jadi dengan meningkatnya suhu, lebih banyak molekul yang dengan energi aktivasi lebih tinggi sehingga reaksi berjalan. Jadi laju reaksi meningkat dengan meningkatnya suhu. Nah, kemudian di sini ada istilah energi aktivasi. Kemarin sudah kita bahas sedikit di awal bahwa energi aktivasi ini adalah energi minimum yang dibutuhkan. Nah, untuk reaksi dapat terjadi, untuk katakanlah starting material dapat menjadi produk seperti itu. Jadi ini adalah energi minimum ya. Nah, kemarin nanti kita akan lihat lagi juga di sini. Jadi kalau ini diagram energi, kemudian ini adalah apa namanya koordinat reaksi ya. Nah, reaksi koordinat reaksi di sini itu satu material menjadi produk. Ya. Nah, energi aktivasi ini gambarannya seperti ini. Jadi misalnya awalnya di sini, ini ada energi aktivasi. Nah, ini terserah apakah produknya itu eksoterm. Kalau eksoterm dia lebih di atas, kalau endoterm dia turun ke bawah. Gitu. Nah, ini energi aktivasi itu adalah ini. Nah, di sini energi aktivasi. Nah, energi ini didapat dari tadi tumbukan. Nah, kemudian ketika terjadi tumbukan, energi kinetik berubah jadi energi potensial. Nah, kalau misalnya energinya ternyata kurang, kinetik energinya kurang, berarti collision-nya itu nanti hanya semacam kayak bola membal. Jadi beda misalnya kalau reaksi itu kalian bayangkan mungkin semacam yang ini ya, kan ada lenting sempurna, kemudian lenting yang saya lupa istilahnya apa. Yang kalau dilempar kayak kalian punya adonan akhirnya nempel seperti itu. Tapi kalau ngelempar yang tidak terlalu kuat ya nanti jatuh lagi. Gitu ya. Nah, kemudian ini potensial energi diagramnya ini yang saya tadi sampaikan. Ini adalah koordinat reaksi, ini adalah diagram energi potensial untuk menjelaskan yang tadi. Nah, ini energi aktivasi, ini adalah jarak dari reaktan ke puncaknya. Nah, kemudian jarak antara perbedaan energi antara reaktan dengan produk, nah itu adalah apa namanya kalor dari reaksinya. Jadi dia bisa merupakan suatu yang eksoterm atau endoterm. Nah, ini endoterm bawah, eksoterm lebih ke atas. Tapi menghitung ininya sama ya, menghitung ini. Jadi agak beda kalau di sini delta H-nya itu ke sini, ini delta H-nya katakanlah. Nah, kalau di sini berarti kan delta H-nya ke atas. Ini beda apa namanya? Semacam beda arah aja. Delta H-nya begitu. Nah, energi aktivasi itu di mana dibutuhkan. Jadi kalau misalnya kita lihat penggambarannya atau kartunya, nah ini ada pada kondisi keadaan transisi. Jadi keadaan transisi tadi saya sampaikan di sini Cl itu sudah mulai mendekat pada Cl yang akan berubah menjadi Cl2. Kemudian Cl yang awalnya itu menjadi ikatan pada NO, pada N dengan N, ya. Nah, sekarang ikatannya itu melemah. Sampai akhirnya produk terbentuk, Cl2-nya keluar, NO2-nya juga lepas. Nah, di sini energi aktivasi itu bisa juga berarti dikatakan bahwa energi yang dibutuhkan untuk mencapai keadaan transisi. Nah, keadaan transisi ini biasanya sangat tidak stabil, ya. Jadi dia bisa biasanya tuh sepersekian detik mungkin ya, jadi keadaan transisi habis itu lepas. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini
kira-kira mana yang merupakan laju reaksi paling lambat? Apakah tahap 1 atau tahap 2? Yang bisa jawab? Adalah tahap coba saya tanya. Masih ada orang nggak? Raffi, ada Raffi? Hadir, Pak. Oke, menurut Raffi mana yang lebih lambat lajunya? Tahap 1 atau tahap 2? Kalau menurut saya dari tahap 1, Pak. Tahap 1 karena? Kok dari diagramnya kayak lebih pendek gitu, Pak. Oke. Kalau lebih pendek berarti energi aktivasinya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih dikit, Pak. Lebih sedikit. Energi aktivasi lebih sedikit, reaksi Berarti lebih itu cepat. lebih cepat ya, Pak ya? Lebih cepat, Pak. Betul. Ya, jadi energi aktivasinya ya di sini. Bahwa kalau misalnya ini adalah multi step ya reaksinya artinya. Jadi kalau misalnya di sini itu adalah A menjadi B ya. Nah, ini A-nya menjadi A plus B gitu. Nah, ini di sini A itu dekat dulu dengan B. Jadi di sini A yang jadi B-nya. Nah, kemudian di sini katakanlah kalau misalnya ini udah AB ya, di titik ya, ini di titik. Ini dengan C misalnya. Sehingga ini akhirnya menjadi A plus BC. Contohnya kayak gini ya. Nah, bayangkannya. Ini reaksinya bisa saja seperti ini. Oke, gitu. Alasannya tadi karena step 2 memiliki energi aktivasi lebih tinggi. Nah, kemudian bagaimana untuk menghitung energi aktivasi? Di sini diketahui bahwa ini masih gampang ya. Nanti kalau pas soal harus lebih bisa membaca soal. Nah, terkadang permasalahan mahasiswa itu adalah biasanya ketika membaca soal ya. Ketika membaca soal, kalau kalian tidak tenang, nah itu biasanya sudah hilang duluan ilmu-ilmu yang dihafalin, entah itu seminggu sebelum atau sebulan sebelum atau semalam sebelum ujian, itu hilang semua. Makanya triknya itu adalah tidak ada pilihan lain selain harus banyak-banyak latihan. Kalau misalnya kalian sudah banyak latihan, biasanya saya sering bilang itu ada istilahnya muscle memory. Jadi selain kalian ingat secara ini, tapi tangan kalian pun sudah tahu gitu cara kalian. Oh, ini bakal kesini gitu ya caranya. Nah, begitu. Nah, di sini dikatakan bahwa K itu akan meningkat seiring dengan suhu yang meningkat. Nah, kemudian di sini magnitude of effect known as sebentar, saya lupa ini maksudnya apa kalimatnya. Nah, di sini ada persamaan Arrhenius-nya yang menunjukkan hubungan antara T dengan K. Ya, jadi ketergantungan K dari waktu ya, bahwa di sini ada K itu sama dengan ini A ya. A itu apa sih? Oh, ini frekuensi faktor ya. Faktor frekuensi. Nah, ini unitnya sama saja dengan K. Ini dikali A ini biasanya nanti akan menjadi apa? Yang intercept ya istilahnya. Yang seperti yang A0 tapi dia bukan konsentrasi. Biasanya nanti tinggal dibandingkan saja dua data, nanti A-nya itu tidak penting lagi. Nah, di sini sama dengan E pangkat minus EA per RT. Kalau kalian lihat bentuk seperti ini,
Nah, harusnya kalian juga harus bisa melihat bahwa di sini kita bisa ubah dia, ya. Bahwa di sini ada artinya ln dari K per A, ya, saya langsung saja, sama dengan minus EA per RT. Atau kalau misalnya saya ubah lagi, bahwa di sini adalah ln K sama dengan ln dari A minus EA, ini EA per RT, ya, EA per RT. Nah, sekarang R saya mirip K. EA per RT. R di sini adalah R untuk energi, yang 8 nilainya. Ini R-nya agak konstanta gas, yang 8,314 Joule mol per Kelvin, artinya T-nya kita harus ubah dia dalam satuan Kelvin. Ini tidak bisa tidak. Nah, EA-nya energi aktivasi, T-nya dalam Kelvin. Bagaimana menghitung energi aktivasinya? Kita bisa menggunakan grafik. Tadi ini sudah saya tunjukkan bagaimana penurunannya dari yang tadi. Kita tahu bahwa ln K sama dengan ln A dikurangi EA per R kali 1 per T. Makanya di sini kalau kita memiliki informasi K, ya, konstanta laju terhadap T, ya, kita bisa ubah dia jadi 1 per T, maka kita bisa secara grafik mencari EA per R. EA per R ini akan menjadi slope, jadi kemiringannya sama dengan ini bisa jadi Y sama dengan, entah ini bisa C, ya, C min MX, kan. Gitu. Ada. Saya mulai bersin. Oke, ini di sini sudah. Ini bisa bentuknya YBMX atau YCMX. Sehingga di sini kalian plotkan ln, ya, tadi saya bilangnya. Oh, ini harusnya ln, ya, kalau di sini. Ln K sebagai Y, 1 per T-nya sebagai aksis. Ya, sehingga kalau misalnya kalian mendapatkan ini informasinya pastinya yang diberitahukan mungkin hanya ini saja, ya. Mungkin awalnya diberikan ini terhadap suhu terhadap K saja. Nah, kemudian kalian ubah dulu T-nya menjadi K, dari K menjadi 1 per T, kemudian K-nya menjadi ln K. Kemudian diubah dengan bentuk grafik. Nah, kemiringannya ini adalah minus EA per R. Nah, kemudian di sini intersect-nya di sini itu adalah nilai dari faktor frekuensi, ya, faktor frekuensi di sana. Nah, di sini menggunakan ini. Sekali lagi, ya, kalian saya ingatkan untuk coba menggunakan kalkulator, cuma saya sendiri. Saya sudah lama nggak pakai kalkulator. Jadi sayangnya saya tidak bisa mencontohkan. Ini aja kalkulator saya, kenapa nggak tahu, ya. Oh, kalkulator saya sama anak saya kayaknya dibanding-banding. Nah, coba pakai kalkulator, ya, pakai untuk menentukannya. Jadi biasanya beda-beda sih masalahnya, ya, beda kalkulator. Jadi saya nggak bisa mencontohkan. Masing-masing kalkulator tuh harus dicari caranya. Jadi biasanya nanti tuh dimasukkan dulu Y-nya berapa atau X-nya dulu, kemudian Y-nya berapa, gitu, ya. Terus kemudian nanti setelah semua data dimasukkan, nanti itu akan keluar data R kuadrat, data slope-nya berapa, intercept-nya berapa, itu bisa
ketahuan. Nah, sekali lagi, itu harus kalian lakukan dengan kalkulator. Kalau nggak mungkin juga kalian bawa komputer gitu pas ujian. Kalau pakai komputer gampang, betul. Tinggal pakai Excel saja. Nah, kemudian di sini kalau misalnya contohnya di sini yang tidak pakai grafik ya. Jadi kalau misalnya di sini yang tidak pakai grafik, ambil dua data saja. Sorry, maksudnya ini cara yang tidak menggunakan tadi grafik, hanya menggunakan dua data. Nah, di sini bahwa slope-nya ini sama dengan ya berarti ini saja delta ln K per delta 1 per T. Dia ambil data poin 1 dan poin 2. Nah, di poin ini ln-nya ya, ln-nya di sini tinggal dikurangi saja. Nah, ini juga jadinya perkiraan ya, buat di satu titik itu. Nah, sebetulnya ini cara cepatnya kalau dari dua data. Jadi dari kalau misalnya kalian diberikan dua data itu pun bisa. Enaknya sih gitu ya, dikasih dua data saja, nggak usah harus pakai grafik. Nah, di sini dapat slope-nya, misalnya seperti ini merupakan minus EA per R, ya sudah tinggal dikalikan dengan R, ini sama dengan K. Sebenarnya dengan energi aktivasi. Energi aktivasinya dalam Joule per mol. Oke. Di sini ada data K terhadap waktu ini dalam Celsius, ini T dalam Kelvin. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pada saat T-nya 75, nah, berapakah K-nya? Silahkan dicoba dulu ya, sambil saya ke kamar mandi. Ini partisipannya makin sedikit. Itulah kenapa ya, saya itu maksudnya bukan ingin membahayakan sesama kita itu dengan
ya dengan saya setuju gitu ya, menjadi pengajar tatap muka di masa pandemi gitu ya. Tapi ya saya memang melihat bagaimanapun juga kalau misalnya kita ingin menjadi lebih baik, kita harus ya berani gitu ya, berani mengambil resiko, karena bagaimanapun juga ya Anda ingin menjadi lulusan terbaik gitu. Kan katanya ITB itu kampus terbaik, jadi kalian pun harus jadi lulusan terbaik. Oke, saya coba saja ya menjelaskan sedikit. Jadi kalau misalnya di sini ya, memang tadi penyelesaian yang terbaik adalah dengan menggunakan metode grafik, karena bisa saja data yang kita peroleh itu katakanlah ada sedikit penyimpangan gitu ya, sehingga EA-nya itu tidak begitu tepat. Tapi kalau misalnya kita pakai di sini tuh saya bisa bikin ini ya. Pak, halo? Iya? mau nanya Pak, untuk soal kayak gini itu berarti kita bandingin data satu sama data yang ditanya atau kayak gimana? Nah itu, seperti yang saya sampaikan tadi, yang terbaik adalah kalian gunakan grafik. Sehingga kalian bisa memperoleh slope-nya tadi sebagai EA per R ya. Dan A-nya bisa ketemu. Tapi kalau misalnya tadi mau memakai pendekatan yang pembandingan data, nah itu juga bisa dilakukan. Tapi tentu saja metode pembandingan data itu akurasinya akan jauh lebih rendah dibandingkan yang kalau misalnya dibuatkan grafiknya dulu. Nah, di sini tadi kita lihat bahwa kita bisa dapat di sini itu adalah apa tadi itu? Ln K ya. Ln K sama dengan ln dari apa namanya itu? Ln A ya. Ln A minus EA per R kali 1 per T. Seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita bandingkan K1 dengan K2, gitu ya. Ini data 1, misalnya. Ini K1, ini T1. Nah, maka kalau misalnya kalian bandingkan dengan data 2, maka di sini ln K2 sama dengan di sini juga sama ln A. Ini ya sama kan ya, ini faktor frekuensi sama. Minus EA per R, ini juga sama. Minus EA per R-nya, kalau misalnya tidak terlalu signifikan, kan konstan kan. Seperti yang yang kita pahami tadi. Dibagi 1 per T2 ya. Seperti ini. Maka kalau kita pakai pengurangan saja gitu ya, ini cara mendapatkan penurunan. Jadi
Misalnya K1 kita dikurangi K2, gitu. Maka kita rearrange, ya. Ini katakanlah minus, maka saya bisa dapat ln K1 per K2, ya. Ini dicoret sama dengan ini, jadi EA-nya keluar gitu ya. Minusnya juga kita kalikan saja ya. Kita kalikan, ini nanti bisa hilang. Sebentar, ini dulu deh. Gak apa-apa, minus berarti di sini EA-nya keluar. Di sini berarti EA per R ya. Per R dalam kurung, kalau misalnya begini ya, ini kalau nanti minusnya ini akan berubah. Ini 1 per T1 ya. T1, kalau misalnya begini, karena minus, jadi plus kan ya. Terus 1 per T2. Nah, ini kalau di minusnya dikalikan ke sini, jadi kan ini T2 min T1. Nah, itu cara lainnya. Nah, oke, saya tunjukkan dulu sininya. Nah, ini adalah cara menggunakan grafik. Dengan menggunakan grafik, kalian akan peroleh, ini adalah, apa namanya, sebentar. Ya, ini EA per R-nya dari yang merupakan nilai slope, kemudian ini intercept-nya, nilai apa namanya yang kena di pas 0 ya. Nah, kemudian di sini kita tinggal masukkan saja 75 masuk ke situ, bahwa nanti akan ketemu nilai ln K-nya. Ln K jadi K gitu. Tinggal diubah saja. Nah, ini yang persamaan yang tadi saya sampaikan. Ini dengan persamaan tadi dapat persamaan. Nah, kalau tadi membandingkan, tadi seperti yang teman Anda sampaikan, ya suatu waktu gitu ya, bahwa grafik itu tidak terlalu perlu. Jadi kita cukup membandingkan dua nilai K saja dan dua nilai T. Nah, ini dengan menggunakan penurunan tadi, ya. Nah, kita akan peroleh seperti ini. Sebentar, saya melihat dulu. Jangan yang tadi saya ada yang salah. T2 kurangi T1. K2 per K1. Nah, yang tadi penurunan saya kebalik. Saya mulainya K1 per K2. Entah, saya ingat-ingat dulu mana yang salah gitu. Jadi kadang saya salah juga ya. Kalau seperti ini harusnya kalau saya ini kan ini coret ya. Ini dikurangi ini, EA-nya keluar. Iya, minus EA-nya keluar. Oh iya benar. Ini minus ya. Soalnya saya mengeluarkan minus EA ya. Minus EA-nya saya keluarkan. Berarti di sini kalau saya buat seperti ini salah. Jadi yang kesalahan yang saya lakukan, saya kenapa jadi case. Nah, ini kalau modelnya begini. Nah, saya salah tadi, malah mengalihkan salah satunya dengan negatif. Nah, jadi saya justru di sini mengeluarkan minus EA per R ya. Nah, ini bisa seperti ini, tapi bisa juga sebetulnya kalau minusnya saya mengeluarkan misalnya EA-nya saja. EA-nya saya keluarkan, kalau EA-nya saya keluarkan, berarti ini adalah
susah ya kalau EA-nya saya keluarkan minus dikali minus, ya jadinya T2 minus T1 ya. Jadinya T2 minus T1 kalau M minusnya masuk ke sini. Itu sama saja. Nah, tadi kalau bingung ya, maksud saya gini. Tadi saya salah ininya ya dalam menurutkannya. Jadi kalau misalnya ini saya ubah menjadi A per R ya, ini kan sama saja. Ini K2 per K1 ya. Tadi saya tulisnya adalah K1 per K2. Nah, ini kalau saya minusnya saya pindah ke sini, ini kan akan sama ya, bahwa ini 1 per T1 ya, nah, dikurangi 1 per T2. Begitu ya, benar ya, sama saja. Ini sama. T1 minus 1 per T2. Kalau depannya adalah A per R. Paham tidak? Halo? Sebentar, EA per R-nya tadi dari mana? EA per R-nya. Pak, Oh iya. Ya, saya masih bingung di penurunan rumus yang tadi. oke. Ya, sebetulnya ini juga sih. Penurunan rumus yang tadi nggak perlu juga saya jelaskan. Cuma di sini kan ini ya, kita ada ln K ya. Ln K sama dengan ln A ya. Ln A dikurangi A per R ya. Kali 1 per T. Nah, tadi saya gunakan. Nah, ini dari sini juga berarti tetap ya, kalian harus tentukan dulu EA per R ya. Seperti ini. EA per R-nya harus tentukan dulu, baru nanti ketemu tuh yang rumusnya tadi. Jadi tetap saja pada akhirnya EA per R-nya harus ditentukan. Nah, di sini saya gunakan dua pengandaian tadi, jadi dua data. Jadi kalau misalnya saya pakai ln K1, ini T1, kemudian saya punya data yang kedua. Nah, data saya kedua itu adalah ln K2. Nah, ini sama dengan berarti ln A minus EAR kali 1 per T2 ya. Pak, mau Pak? Yep. Berarti ln A-nya nilainya tetap gitu, Pak? Ln A itu tetap. Makanya itu nanti adalah faktor habis gitu. Ini habis. Oke. Ya, jadi sebetulnya begitu saja. Jadi ininya habis kalau saya minuskan. Nah, tadi yang saya nggak tunjukkan di sini adalah bahwa di sini ini saya pakainya K1 dikurangi K2 ya. Jadi formatnya berbeda dengan yang diberikan. Jadi kalau misalnya di sini adalah ln K1 per, ini saya nggak tahu kenapa jadi ini. Ln K1 per K2. Nah, ini sama dengan, nah ini tadi yang harus hati-hati. Kalau ditulis satu-satu sudah gampang. Dengan ditulis satu-satu ya. Minus A per R kali 1 per T1 gini ya. Dikurangi, nah ini saya kalikan ya. Dikurangi minus kan minus ya, jadi positif. Di sini berarti apa? Dalam kurung EA per R kali 1 per T2. Saya hapus yang bawah. Grafik tab saya nggak bisa langsung hapus
kayak yang kemarin yang ditanya. Nah, kalau misalnya di sini saya keluarkan ya, keluarkannya tadi yang saya bilang, saya keluarkan saja EA per R ya. EA per R ini kan bisa saya keluarkan. EA per R berarti sama dengan dalam kurung 1 per T2 dikurangi 1 per T1. Kalau ini saya keluarkan EA per R ya, EA per R yang keluar. Jadi T2 dikurangi 1 per T1. Ini adalah sama dengan ln K1 per K2. Kalau K1 K2, kalau ditulisnya kebalik K2 per K1 ya sama saja. Jadinya di sini adalah T1 kurangi T2 kalau dibalik. Kalau ininya minus ya ini juga. Nah, dari nilai ini kalian berarti gunakan dulu dua data yang ada semuanya, ketemu EA per R. Nah, nanti sudah ketemu EA per R, baru kalian juga baru bisa masukkan misalnya K yang tidak ada, gitu ya. Jadi tetap saja akhirnya harus cari dulu ini menggunakan metode Van Hoff. Jadi EA per R-nya dulu berapa, kemudian nanti tinggal masukkan, berarti 3 data ya. Jadi 2 data yang ada untuk cari EA, kemudian gunakan data lainnya untuk cari yang K, tadi yang kosong. Begitu ya, kira-kira. Kalau rumus-rumus gini terserah, sebetulnya penurunannya bisa beda-beda ya. Jadi misalnya ini kan hanya membandingkan saja. Jadi saya kira asalkan runutannya benar dan hati-hati, harusnya nilainya sama saja. Oke, kita lanjut ya. Nah ini nggak dilanjut ternyata jawabannya. Oh ini contohnya. Oke, ini contohnya menggunakan persamaan Van Hoff tadi. Nah ini untuk di sini kalian tahu K1-nya segini, K2 segini, kemudian ini T1, T2. Berarti di sini ditanyakan EA. Kalau misalnya ditanyakan EA, maka kalau misalnya di sini digunakan K2 per K1, ini kalau misalnya minus seperti ini sama saja. Jadinya ini adalah T2 ya. Ini T2, ini T1. Ini yang minus. Nah, kalian kalau misalnya mau coba ya, membuktikan tadi yang saya sampaikan yang rumusnya beda, ini tuh yang rumusnya ini. Ini itu adalah ln K2 per K1 sama dengan minus EA per R. Kemudian di sini itu adalah 1 per T2 ya, ini 1 per T1. Nah, tapi kalau misalnya mau jadi EA per R, ini sama saja. 1 per T1 minus 1 per T2. Ini kalian bisa coba saja. Kalau penasaran. Terkadang menarik juga untuk membuktikan hukum-hukum matematika itu. Nah, ini harusnya akan sama ya. Ini yang dipakai yang Van Hoff yang ini, minus EA per R. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya, Pak. Santai. Pak. Oke, kalau belum dulu, saya lanjutkan. Langsung iris. Nah, di sini mencari EA, ya. Cari EA-nya. Juga sama. Jadi ada diketahui K pada 25 derajat, itu adalah 4,6.
dari 10 pangkat min 1, kemudian pada 50 derajat, nilai K-nya adalah sekian. Kemudian yang ditanya adalah EA. Nah, ini sama. Ini terserah mau K1 per K2 atau K2 per K1 sama saja. Itu rumus Lon saja ya. Ini kira-kira bisa ya? Saya akan lewat saja. Tapi kalau misalnya nggak mau pusing ya sudah hafalkan ini saja. Daripada pusing-pusing ngurunin, terus kemudian kayak saya tadi karena terlalu banyak di pelong, nggak dikerjakan, jadi malah bisa salah untuk positif negatif. Ini pasti dapat nanti mencarinya dari 2 data. Nah, ini pertanyaan ini dulu pernah mirip ya, ada di ujian tahun 2000 berapa ya? 18 atau 19 ya? 19 ya. Ya, 19 tahun 2019. Jadi dia menggunakan pengandaian dulu, pengandaian energi aktivasi. Jadi energi aktivasinya katakanlah berapa lebih, ya, jadi agak sulit kalimatnya. Nah, tapi contohnya di sini yang agak lebih mudah dulu. Kita mengetahui energi aktivasi 40 kJ per mol. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah apa yang terjadi dengan laju reaksi kalau suhu dinaikkan dari 70 derajat menjadi 80 derajat Celcius. Nah, ini tidak tidak setrivial mungkin yang kalian bayangkan gitu ya. Ini perbedaannya hanya berapa gitu kan, hanya 10 derajat perbedaannya. Tapi ketika kita menyatakan laju, kemudian di sini ada energi aktivasi, kita harus masukkan semua data ini ke perhitungan. Nah, laju di sini kita bisa andaikan dia adalah K, karena kan R ya sebanding dengan K. R sama dengan K kali katakanlah konsentrasi A gitu ya. Seperti ini. Berarti kan laju itu sebanding dengan K. Jadi kita bisa bandingkan seperti itu. Jadi kita bisa tulis dia sebagai katakanlah K1 per K2. K1 per K2-nya sama dengan berapa? Atau K2 per K1 aja. K2 per K1-nya berapa kali? Kalau K2 per K1, K2-nya ini gitu kan. K2-nya berapa kali lipatnya dari K1. Nah, ini sama saja kita pakai tadi ln K2 per K1 sama dengan minus EA A per T. Kemudian di sini itu adalah tadi dalam kurung 1 per T2 ya, minus 1 per T1. Begitu. Jadi ini sama ya awalannya sama. Kalau atasnya K2, awal T-nya T2. Nah, itu mungkin yang perlu kalian ingat. Nah, di sini kalau kalian mau ya main-main lagi dengan angka persamaan, yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian ubah dulu T-nya menjadi Kelvin. Maka di sini 70 tambah 273, di sini juga tambah 273. Nah, kalian dapat T2, T1-nya. Kok ini T ya? Ini R. Minus EA per R, maka di sini kalau kalian ubah dia jadi epsilon, ya, jadi kalian dapat K2 per K1, K-nya K kecil tadi, sama dengan ini E kecil, minus A per R, kurung 1 per T2, minus 1 per T1.
Nah, ini perbandingannya. Begitu. Ada yang mau bertanya? Ini saya juga nggak tahu kenapa harus nurunin rumus. Tapi mudah-mudahan saja bisa memberi paham ya. Karena dari sini ke depan, apalagi nanti di termodinamika ya, jadi akan banyak rumus-rumus. Nah, itu rumus itu sebetulnya ya penurunan-penurunan saja. Jadi saya harap mulai dari sini kalian tidak terlalu terintimidasi gitu ya dengan rumus-rumus persamaan. Nah, kalau rate increase approximately berarti K2-nya berbanding K1-nya bagaimana? Nah, jangan sampai kebalik juga. Kalau kebalik, nanti nilainya seperti. Oke, kita lihat ya jawabannya. Nah, ini seperti yang saya sampaikan. Tidak, ini caranya malah beda lagi ya. Jadi, di sini dia langsung menggunakan, ya sebetulnya ini sama saja juga ya. Jadi kita pakai yang bawah, tapi yang ini. Di sini dia menggunakan bahwa K sama dengan E pangkat minus EA per EA RT ya. EA RT. Dia langsung seperti itu. Jadi dibandingkan K2 per K1. Ini lebih simpel sebetulnya. Kalau ini harus dibagi dulu. Nah, tapi sekali lagi, kalian silahkan. Ya sama saja ya, ini juga ya. Dikali-kalikan banyak sama yang sini. Coba dihitung deh, cara saya benar nggak? Cara yang bawah. Coba saya kasih waktu dulu. Kita berapa menit lagi? Kalau ngitung-ngitung gini teh, lumayan. Ngabisin waktu. Ada yang sudah coba? Hasilnya sama nggak? Kalau hasilnya beda, saya contek dulu. T2, T1 teman. Sama nggak hasilnya? Tidak belum. Nah, perhitungan saya ini yang merepotkan berarti kan ngitung ini ya. Ngitung 1 per T dikurangi 1 per T2 kurangi 1 per T1. Berapa? Nah, kalau yang ini dihitungnya lebih banyak lagi sebetulnya. Lebih banyak hitung. Sama Pak jawabannya. Sama ya? Alhamdulillah. Oke, terima kasih sudah mengkonfirmasi. Jadi ini matematik saja ya, kayak gini. Jadi saya sampaikan jangan terintimidasi ya dengan penurunan matematik ini karena semakin kesana nanti lumayan untuk semester ini. Jadi daripada kalian harus menghafalkan banyak, nah benefitnya kalau kalian bisa melakukan penurunan matematik, nah tapi harus cepat, masalahnya itu. Nah bagaimana supaya cepat? Kalian banyak-banyak latihan.
Kalau bisa melakukan penurunan yang cepat, nah, itu ya apa namanya persamaan, apakah ini apa namanya tadi itu, saya aja lupa tuh namanya, Van Hoff-nya bagaimana itu, kalian nggak usah peduli lagi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang mekanisme. Tadinya saya mau, tapi ini ya mekanisme itu kalau saya sampaikan sekarang, waktu sudah tinggal dikit. Sayang, ini mekanisme juga lumayan kompleks. Jadi mekanisme itu kalau saya sampaikan mungkin saja, mudah-mudahan nanti hari Jumat masih seperti yang saya janjikan, kita bisa masih cukup untuk tutorial ya. Dan ini katakanlah ya 30 menit atau 40 menit di bagian mekanismenya, kemudian kita bisa latihan. Jadi hari Jumat kita masih daring dulu ya. Karena saya nggak tahu apakah sudah agak fit atau enggak, tapi mungkin untuk kebaikan bersama. Nah, kemarin juga ada teman kalian yang batuk pilek katanya ya, jadi mungkin kita optimalkan saja istirahat dan apa namanya belajar bukan masing-masing di rumah masing-masing. Nah, ini pendahuluan saja, jadi kita mungkin 5 menit dulu deh, 5 menit dulu. Jadi mekanisme itu kalau misalnya kita lihat reaksi yang di atas, kalau misalnya memang reaksi kenapa kayak gini, kalau misalnya reaksinya sederhana, ya bisa saja kita dapatkan bahwa hukum laju itu adalah dia berhubungan dengan konsentrasi starting materialnya. Di sini adalah N2O5. Nah, tetapi kalau misalnya untuk reaksi-reaksi lain, bisa saja reaksinya itu kompleks. Jadi ini starting materialnya itu sebetulnya hanya H2BR2, tapi persamaan hukum lajunya itu adalah repot kayak gini ya. Jadi di sini ada inhibitor, kemudian di sini ada 1+ dan sebagainya. Nah, ini kenapa? Karena beberapa reaksi itu tidak satu tahap. Jadi dia ada yang melalui tahap elementary proses gitu. Jadi prosesnya itu beda-beda, contohnya bertahap. Nah, contohnya ini saya agak percepat saja. Nah, di sini belum, ini masih pendahuluan. Nah, ini contohnya reaksi ini, NO2 tambah CO menjadi NO tambah CO2. Katanya mekanismenya itu adalah NO2 tambah NO2 dulu menjadi NO3, kemudian NO3-nya baru bereaksi dengan CO menjadi NO2 plus CO2. Menjadi NO2 tambah CO2. Jadi kalian lihat di sini ada mungkin beberapa ada intermediate ya, senyawa intermediate yang kalau ditambahkan dia kecoret. Kemudian di sininya juga NO-nya, di sini satu-satunya juga bereaksi dan dihasilkan lagi, sehingga netnya itu agak berbeda. Nah, yang penting di sini adalah kita harus melihat mana reaksi yang cepat dan lambat, dan ada intermediate dan intermediate tidak boleh masuk ke persamaan hukum laju. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Kita nanti akan ulangi lagi dari mekanisme ini ke penurunan mekanismenya. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa beres agak cepat hari Jumat dan kita bisa fokus ke latihan. Ada yang ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, saran saya seperti biasa optimalkan itu ya forum diskusi di tim. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan jangan malu-malu tulis di sana, atau kalau misalnya mau tanya langsung ke saya lewat chatting juga boleh. Tapi kalau misalnya nanti
banyak orang yang bertanya, nanti saya akan lempar jawabannya di forum Teams-nya saja. Oke, mungkin saya tutup saja pertemuan kita hari ini. Semuanya jaga kesehatan. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selalu